Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi tentang budaya positif ya, atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini sesungguhnya semua orang akan mengakui karena namanya juga budaya positif. Di samping itu, maka budaya positif ini akan dilaksanakan oleh setiap orang. Namun kebenarannya mungkin relatif. Gitu. Budaya positif yang dibangun dalam program guru penggerak adalah ingin yang namanya budaya positif itu terwujud dari nilai-nilai yang disepakati, yang dipahami, yang diyakini kebaikannya, terutama di sekolah, baik budaya positif yang ada di setiap kelas maupun budaya positif yang ada di sekolah. Dan budaya ini tidak hanya bisa dilaksanakan di sekolah, tapi bisa juga nanti diekspor di rumah, di lingkungan, sehingga menjadi masyarakat, negara, bangsa yang memiliki budaya positif. Konsep budaya positif ini yang akan saya sampaikan ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma ini suatu konsep, suatu pemahaman yang ingin dicapai, yang ingin dituju oleh seseorang, dan ingin meninggalkan paradigma lama. Kalau dulu paradigma lama itu kita hanya mengajarkan sesuatu yang hanya saat itu dan tidak bisa berlanjut. Nah, kalau sekarang oleh Pak Menteri, Mas Menteri, Pak, budaya positif. Nah, ini termasuk salah satu budaya positif. Ingin menggali kemampuan, keterampilan dalam kelas atau intrakurikuler, dan di luar kelas, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ini ada yang bisa bantu untuk menjelaskan intrakurikuler, kokurikuler atau dan ekstrakurikuler. Itu ada yang bisa bantu. Pak Haji. Tidak mudah sebetulnya. Bahkan kita juga seringkali tidak disiplin. Apa itu disiplin positif? Coba ada yang bisa, Bun? Ada bisa bantu, Bun? Ya, kita mau kolaborasi saja seperti biasa IHT gitu. Ya, terima kasih kepada narasumber. Mungkin di sini saya akan menurut saya karena saya disiplin positif itu yaitu kita sebagai pendidik otomatis kita akan menanamkan kepada peserta didik suatu kedisiplinan. Mungkin di sini kita sebagai pendidik harus menanamkan kedisiplinan yang positif. Ini beda dengan ini kita ya. Dari kalangan orang-orang ini, maaf ya, orang-orang yang negatif itu juga ada kedisiplinan. Mungkin mereka itu menanamkan kedisiplinan yang negatif.
Kalau kita termasuk orang-orang yang positif, otomatis kita menanamkan kedisiplinan yang positif. Itu banyak macam-macam kegiatannya. Antara lain, kalau kita sebagai pendidik menanamkan tentang karakter anak, karakter kebangsaan, mungkin di kalangan alim ulama menanamkan kedisiplinan yang mengarah ke akhiratan gitu. Seperti itu coba. Terima kasih Ustaz. Bisa saja menurut Ya, terima kasih. Silakan Pak Haji. Mungkin pendapat saya itu apa yang disebut dengan disiplin positif itu anak dibawa diarahkan kepada hal-hal yang baik, diantaranya sepertinya dibiasakan seperti tahu anak itu membuang sampah pada tempatnya itu baik gitu. Kita juga tahu, tapi kebiasaan-kebiasaan itu biasanya kadang-kadang membuang sampah itu di mana saja. Tapi dengan disiplin dituntun oleh kita bahwa bukan hanya kita tahu membuang sampah pada tempatnya baik, tapi dia juga harus melaksanakan bahwa membuang plastik diarahkan dan dibimbing oleh kita kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Pak Husin bisa menambahkan. Mungkin di sini ya disiplin positif itu dalam bentuk kebudayaan, ya, dalam bentuk budaya yang positif. Jadi tidak diskriminatif atau ancaman, itu yang dilaksanakan disiplin positif. Misalkan contohnya masuk sekolah tepat waktu, kritik upacara, terus memakai seragam yang sudah ditentukan. Itu di antaranya. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Husin. Bu Eli mau menambahkan? Bu Eli, Pak Rahmat boleh menambahkan? Tidak? Ya, memang di setiap lingkungan, di setiap komunitas, di setiap daerah pasti ada disiplin. Seperti tadi kata Bunda, bahwa disiplin itu ada yang disiplin positif, ada juga disiplin negatif. Nah, yang harus dibangun oleh kita ada disiplin positif. Salah satu disiplin positif yang dilakukan di kita itu salah satunya dengan kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Salah satu contoh kebersihan, ke kelas tidak pakai sepatu pada anak-anak sehingga kelas tetap bersih. Membuang sampah pada tempatnya, tempat sampah disediakan, tidak membuang sampah ke kolong bangku. Kemudian pakai seragam, setiap hari Senin pakai seragam ini, Selasa pakai seragam itu. Kemudian upacara, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Husin, harus tertib, harus khidmat gitu. Nah, itu adalah termasuk disiplin positif. Kekeluargaan itu sangat susah sekali gitu ya. Maka dari disiplin positif, dari segala, dari berpikir positif, hatinya positif, perilaku positif, kebiasaan positif, itu akan menjadikan, akan mewujudkan hidup kita menjadi sebuah kekeluargaan. Yang kedua, dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong sehingga terjadi kolaborasi yang baik antara warga sekolah, rasa peduli satu sama lain. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah menciptakan disiplin positif, budaya positif, dari segala yang positif akan menciptakan sebuah lingkungan, sebuah tatanan yang seolah-olah keluarga sendiri gitu ya.
Disiplin negatif itu sebaliknya dari sini. Jadi disiplin negatif itu apabila murid, peserta didik melakukan suatu kesalahan, suatu kelelahan, maka ada kata-kata ancaman dengan kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal. Nah seperti dulu, guru-guru itu kalau guru sedang menerangkan, saya ngobrol, kan pasti penghapus tangannya tarang gitu kan. Itu gitu. Nerangkan yang barang pakainya, kurang ya? Cuma Kamu nerangkan yang barang tuang. nah, gitu kan. Itu tadi itu wanita mereka. Nah, kalau sekarang mah boleh makan, tapi kalau sedang mengajar ini hati-hati. Dalam teori pendidikan, kalau sedang mengajar, guru makan itu tidak boleh. Betul, betul. Gak sopan. Kalau sedang mengajar anak gitu. Nanti akan ditiru oleh anak. Kalau bapak bisa makan, bisa minum, masa saya gak bisa? Kan gitu. Ngerokok, Itu makanya ngerokok. Ngerokok sama, ngerokok juga akan ditiru. Cara pengajaran cara ngerokok. Kemenang apa? Buat tuan pada wajib tadi. Jadi disiplin yang dijalankan atas kemauan sendiri adalah kemerdekaan sejati. Jadi disiplin ini ada karena ada ekstrinsik, ada juga disiplin yang timbul karena intrinsik gitu. Yang timbul dari dalam diri sendiri. Tapi kalau disiplinnya karena orang lain, itu memang tidak buruk. Kadang-kadang bisa menjadi baik juga gitu. Namun dampaknya bisa sementara memberikan. Kemudian memaksa. Nah, hukuman itu kan memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, pasti tidak akan jujur, meskipun dengan konsekuensi apapun. Murid itu karena tidak mau dihukum, sehingga dia tidak jujur menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Coba kalau kita dihukum di depan kelas, kemudian dikata-katain atau dicepret, pasti itu akan menjadi merasa dirinya itu tidak berharga. Nah, ada penghargaan. Penghargaan juga termasuk identitas gagal. Kenapa? Coba. Ngandelkan gitu. Terus ngandelkan karena diberi hadiah. Nah, jadi kalau anak itu jadi tidak efektif ya, gitu. Jadi untuk saat itu bisa saja anak melakukan karena ada imbalan, karena dijanjikan akan mendapatkan sesuatu, sehingga tidak menjadi efektif. Tapi perlu juga Pak dikasih reward. Iya, bisa dikasih reward. Cuma biasanya kalau di depan biasanya itu ketika kita tidak memberikan, maka anak akan kecewa. Ketika kita menjanjikan anak untuk memberikan ini sekali, 2 kali, 3 kali, tapi ketika suatu saat kita tidak memberikan, akan kecewa. Lah biasanya kita dikasih hadiah, kok sekarang enggak? Bisa saja. Tapi kalau dengan keberhasilan manena bisa. Bisa. Jadi tidak selamanya jelek juga gitu. Bisa saja harus pada tempatnya gitu. Jadi harus sesuai. Yang kedua merusak hubungan. Penghargaan itu bisa jadi merusak hubungan, terutama untuk anak, gitu ya. Terutama untuk anak. Bisa menjadi iri. Kok saya nggak dikasih, dia dikasih gitu. Akan menjadi cemburu sosial, bisa saja seperti itu. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Ketika kita biasa dikasih, kita anak dikasih, tiba-tiba tidak dikasih, maka akan menjadi malas. Terus harusnya gimana Pak? Ya, nanti ya. Sabar. Menghukum dengan sistem ranking. Makanya dalam rapor sekarang
itu tidak ditiadakan sistem ranking, tidak ada seri 1, 2, 3. Karena pada prinsipnya raport itu tidak menunjukkan keberhasilan seseorang. Bisa saja dia nilainya 1, ranking 1 itu karena kedekatan dengan gurunya, gitu kan? Ada juga umpamanya yang kelihatannya di raport itu nilainya kecil karena kebencian guru, menjadi nilainya direndahkan. Merampas hak menghargai dirinya. Yos itu dilanjutkan. Setengah 12. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Lah, dolar nih. Nah, apa saja yang termasuk kepada disiplin dengan identitas sukses? Ada 2. Yang pertama, konsekuensi. Ini ketika anak melakukan suatu kesalahan, ya, ketika melakukan suatu kesalahan. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi seperti apa? Konsekuensi. Kalau hukuman itu kan ada aturan. Ketika anak itu melakukan kesalahan, maka dia akan dihukum. Resiko. Resiko ya, konsekuensi. Resiko. Tidak merasa dirinya kehilangan kepercayaan dirinya, tapi dia menyadari akan kesalahannya dan menemukan solusi untuk memperbaiki dirinya. Itu menurut dosen tadi yang sudah. Nah, terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh saya bahwa restitusi ini seperti itu ketika anak salah. Yang pertama, dalam langkah-langkah segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Contohnya, kata-katanya seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya anak itu yang melakukan kesalahan, bahwa saya juga pernah salah. Ketika anak umpamanya kesiangan, kita panggil ke kantor umpamanya. Kamu kenapa tadi kesiangan? Gitu ya. Nah, ada alasan. Ketika anak menjelaskan dan kita menyebutkan yang salah itu bukan hanya kamu, yang kesiangan itu bukan hanya kamu, tapi kita juga pernah kesiangan. Baik dalam rapat, dalam mengajar, dalam acara apapun pernah kita kesiangan, gitu ya. Kemudian kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini ya, seperti tadi. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan. Jadi ditanya dulu, jangan dijudge bahwa anak itu salah seperti itu, tapi harus ditanya dulu bahwa anak melakukan kesalahan itu kenapa. Ya, itu ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan keras, keyakinan yang sudah disepakati. Gitu. Nah, keyakinan keras apa yang telah kamu sepakati? Gitu. Itu pertanyaan seperti umpamanya tadi. Jadi mengajukan keinginannya untuk menciptakan kelas yang ideal itu seperti apa? Anak muncul pemikirannya seperti ini. Ketika dia melanggar, maka akan ingat, oh waktu itu pernah menempelkan ini, gitu ya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pertanyaan seperti itu. Jadi ini mencari solusi supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak melakukan kesalahan yang diulang-ulang. Gitu. Mohon terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf dari segala kekurangan dan keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahman yang telah menyampaikan materinya yang begitu jelas dan lugas. Mudah-mudahan kita semua dapat
menerima ilmu untuk diaplikasikan di dalam kegiatan kita di sekolah dan kegiatan pembelajaran.